piga-piga waktu si lewat. Luar biasa pendeta ni naka lit pertodia kan yang rana. Naka sindrom na sepanjang Bogor Barat ni naka. Kan sangat menyedihkan begitu bagai maksudku. Shalom, majuah-juah. Kekelengan ni Tuhan, Bapa Nande turang senina sini kelengi kami. Kata dibata si seman banta ibas wari minggu tanggal 12 Mei enda. Ibuat ibas kitab Mazmur 60 sada. Ayat sada sehsiwa. Alute masih berikan man banta ibas minggu eksau di enda emekap erlebuh man dibata ibas pengarapan. Erlebuh man dibata ibas pengarapan. Ya, kekelengan ni Tuhan, khusus orang tua kami, si generasi baby boomers, entah pe generasi X atau pe si sada generasi ras aku generasi Y, generasi milenial, kuakap si tandai skala aktor si gelarna Chuck Norris. Si tandai? Ya. Kalau generasi Z agak bingung-bingung iya kap kami ICK enda, kecuali memang dia seorang yang hobi nonton film bagelah ya. Tapi adilang ICK kini makandai pertama katakan kami ya generasi baby boomers X rikut Y pasti ditandai skala aktor si gelarna Chuck Norris. Jadi iya yang mekap adi si inget lit piga-piga ya. Bahkan filmnya luar biasa melalana, adi coba inget-inget kami. Tapi si agak-agak terkenal kel, ras sempat ikuti kami barenda zaman-zaman kami kitik dengar, mekap lit film The Delta Force, ya, Missing in Action, The President's Man, ras melala dengar si tuhuna filmna. Jadi Chuck Norris enda pada masanya itu adalah tokoh yang atau aktor yang sangat terkenal, bintang Hollywood, bayarannya luar biasa. Bahkan relasinya sangat-sangat luar biasa. Tapi kekelengan kami sada paksa, istrinya, ndaharanya melahirkan anak kembar, tapi prematur. Situasi kondisi pada saat itu sangat-sangat memprihatinkan, nyawa jadi taruhan. Maka kekelengan ni Tuhan arah kejadian nenda, arah pergumulan nenda, darat satu pengakuan arah Chuck Norris nina bagenda. Saya telah mengumpulkan jutaan dolar sepanjang hidup saya. Tapi seluruh uang di rekening bank saya tidak dapat menolong. Saya telah bersahabat dengan beberapa presiden, itu pun tidak dapat menolong saya. Hanya ada satu yang kepadanya saya dapat berpaling, dan itu adalah Tuhan. Ia yang telah menyertai saya sepanjang hidup ini, dan kali ini pun pasti tidak berbeda. Bagenda pengakuan Chuck Norris, skala aktor, ras memang adisi ikutika kari tentang biografinya. Chuck Norris tenda memang seorang yang takut akan Tuhan. Maka ketika dalam kondisi yang begitu memprihatinkan, dalam pergumulan yang begitu besar, Chuck Norris membuat satu pengakuan, jutaan dolar bas rekening bank na pelabo kepekan banci nampati. Bahkan kolega na presiden langan ca sekala, 2-3 kala lit kolega na orang-orang penting, itu juga tidak bisa menolong situasinya pada saat itu. Tapi hanya satu yang bisa menolong dia, emakap Tuhan di bata nina. Maka harapan kekelengan ni Tuhan, arah minggu ek Saudi enda, pengalaman Chuck Norris enda, amin dia skala aktor, ya, bukan pendeta, labu pertua diaken, memang enda, tapi kami rasa boleh juga menjadi teladan bagi kita. Jadi teladan bagi kita. Payo tuh ngaku kita bahwa bicara megagah kelpe kita, hebat pe kita, melalar tata, ya tidak ada yang kurang di kita, tapi ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, hanya Tuhan yang menjadi jalan keluar. Amin. Ras kekelengan ni Tuhan mungkin dari 3 kali begitu, minggu ek Saudi, mulai dari dia kenta arah Singalongalo, momo ras debanna, nggo ituriken ijelaskan minggu ek Saudi. Adi bahasa karona artinya emaka begiken min ojahwe. Atau dalam bahasa Indonesianya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dan ini merupakan bagian dari doa seorang Daud. Adinen dukari ini jelas tertulis di Mazmur 27 ayat 7. Maka kegelangan ini Tuhan,
ibas minggu Exaudi enda biasanya kita diingatkan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta, memang. Jadi ada nggak usah kita minggu Exaudi, berarti minggu depan kita akan memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Adisi begindai, bagaimana Pentakosta pertama, memang. Pentakosta pertama berarti 2000 lebih tahun silewat. Sangat ialoken ajar-ajar Tuhan Yesus di Yerusalem. Maka ndai ngoyogeken dia ken taman banta bahwa begitu Yesus naik ke surga, panditata sembiring ibas suari Kamis nekot bah memang. Nangki Yesus ku surga, rah ajar-ajar paksa se ku atas dengar tetap namanya bagi. Kujalah Tuhan Yesus se bagai basukurna. Sampai tidak kelihatan lagi dia terus menatap ke atas. Maka rah malaikat Tuhan kainina mulihkan ku Yerusalem nina memang. Timai kai singgo ipadankan di bata man bandu. Ibas paksana kari nusur kesahsi badia man bandu. Labu itadingken nakam melumang tapi rah me ia pagi nina. Ya, jangan-jangan kan begitu ya. Banyak dari antara kita umat manusia juga seperti perlakuan atau kelakuan ajar-ajar si pemenandai. Ketika Yesus itu kita katakan berada di surga, dekahan kita natap di ke atas. Puji Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih ninta. Kita lupa berinteraksi dengan sekitar kita. Kita lupa melihat ke bawah. Memang indah. Maka menarik kami, enda pelabo sada kebetulan ya. Ketika ada reaksi ajar-ajar paksa se ketika menatap ke atas, melulu menatap ke atas, padahal sudah dikatakan Yesus berulang-ulang man ajar-ajar, ibas waktu na karirah mangka aku pagin, labu kamku pediat melumang nina. Tapi biasa ya, murid-murid punya kekhawatiran dan sebagainya, tetap nalalap ku atas. Enda pertama kekelengan Tuhan, ibas kita merayakan minggu Exaudi enda. Singetkan kita, ibas kita akan menerima hari turunnya Roh Kudus. Maka selanjutnya kekelengan Tuhan, bas minggu Exaudi enda, kita juga diajak dan diingatkan untuk selalu hanya bermohon, berdoa kepada Tuhan kita. Ras enda iajarkan Daud man banta. Kap kami adi sinen kitab Mazmur ya, 150 kitab Mazmur. 3.000 lit endenden Mazmur bagai pepertoton Raja Daud. Luar biasa kekelengan Tuhan, Raja Daud bagi ning kami rusur ibas ugape situasi kondisi kegeluhenna, paksa senang, paksa duka, paksa sehat, paksa sakit, ugape situasi kondisi kegeluhenna, tetap ia rende muji di bata. Tetap ia ertoto man di bata. Maka luar biasa adisinan kekelengan Tuhan banyak sekali ya. Adinen dukari kitab Mazmur enda si mendominasi sinurat kenca yang menjadi mazmurnya adalah Raja Daud. Ya, Salomo juga ada, ya orang-orang Lewi juga ada pada saat itu. Tapi adisi idah yang mendominasi adalah Daud. Bagaimana luar biasa na Daud enda, maka late tamamang dia menjadi orang pilihan, memang enda. Menjadi orang pilihan ketika menggantikan Raja Saul pada saat itu. Melalak seninana. Ya. Ntremia sembuya. Kapdu. Bahkan pada saat itu posisinya tidak lebih hebat dari senina-seninana. Ya hanya seorang gembala. Tapi justru hadisi idah dia yang dipilih Tuhan. Dan akhirnya kita tidak heran. Karena luar biasa karakter Daud enda. Memang luar biasa karakter Daud enda. Susah ia, rendah ia, ingat na Tuhan. Senang ia bagai rendah kaya puji na Tuhan. Kamu ga paksa susar kai kam mamre. Melabo kulapo tua. Moriar kai kam. Nonton drakor lah me basi ka bageme. Lihat Daud, mari belajar dari Daud pada hari ini. Dia datang kepada Tuhan, dia lari kepada Tuhan. Adisinan kekelengan Tuhan, bas Mazmur 60 sada endandai ayat 3 khususna. Nurikan si tuhuna paksa sei tuhu-tuhu luar biasa ke penderitaan Daud enda. Bahkan ikatakan na ibas ayat 3, tupung pengarapanku enggo peltep
Laneng cakurang. Adik kita kurang dengar pengarapan tame bagi. Enda go peltep berarti go pisah, enda di peltep nih pisah. Sudah berjarak enda, sudah putus. Kepeken Daud juga pernah punya pengalaman seperti itu Bapak Nande turang senina. Tupung pengarapanku enggo peltep ndauh i rumah nari nina. Dan kita sama-sama tahu secara umum rumah adalah tempat yang paling nyaman bagi. Rumah itu adalah sahabat kita. Ingan targani-gani biasana rumah. Tapi si idah ijenda bagaimana luar biasana kini seran perbeben masalah pergumulan yang dihadapi seorang Raja Daud pada saat itu. Tupung pengarapan kunggo peltep ndauh i rumah nari, tapi kekelengan Tuhan lid ijenda jadi tambahan na arlebuh aku bandu nina. Labo katakan na tupung pengarapanku peltep ndauh i rumah nari, laus aku kumol gawah-gawah nyalang. Tapi kai nina erlebuh aku kukam nina. Kai kap ndu kekelengan Tuhan si sangana inanami Daud paksasi. Sehingga lahirlah Mazmur 60 sada enda. Jadi kap kami enda pentah rusur kanggo si jelaskan man banta. Maka paksa sielik sada perbeben Daud kap karena anakna Absalom. Ya. Anaknya Absalom kita tahu Daud term kakin anakna bagi kakin memang kelemahan ras kekurangan Daud enda bagi term kelendaharana maka ya satu saja cukup kan begitu ya. Kalau tidak mau punya penderitaan banyak seperti Daud ini bagi satu saja cukup mamre ya. Ulah kakin bandu simpan je bagi bahaya kari orang rumah orang luar bisa tidak tahu. Lakam ngeri piga-piga waktu yang dari si viral. Kapna kala Korea ngenda basukurna. Labo teh kala Indonesia ngenda basukurna. Lakap nu teh sangka-sangkana menyebar video namanya bagi. Mereka kok kawan handai me. Entah permata dengar. Aku pelakuang kami bagi. Ya, hati-hati bagi maksudku. Sekarang kami bisa main aman, sekarang ya. Bisa main aman, labo teh daharaku atau kam dahar, labo teh perbulanganku, labo teh anak-anakku. Tapi satu waktu karakter yang tidak baik itu akan dibukakan Tuhan. Hati-hati. Bagaimana maksud kami? Karakter yang tidak benar itu satu waktu akan dibukakan Tuhan. Tidak sekarang, mungkin 5 tahun lagi, tapi akan dibukakan Tuhan. Tuhan jadi imbang tak bagaimana? Labo daharandu jadi imbang dulang, labo anak jabundu. Tapi Tuhan jadi imbang du. Maka lid saja segala cara. Dia akan mengubahkan kam. Perban keleng nang atena si Tuhuna. Gelah lar dabuh na kubas dosa kita bagaimana perban keleng na teta labo ate Tuhan labo perban segat na tena. Jadi kap kami termasuk sejadi perbeben ya seorang Raja Daud bagi ning kami dailit ngesituna penyebabna. Karena dia punya banyak istri, maka anakna lah siangkan me bage. Perban termna anakna. Jadi ia pe selaku bapa lane bo banci jadi teladan. Entah ia pe lane bo tandai nekrina gelar anak nami baca jadika. Absalom pada saat itu ya yang sangat membenci ayahnya Daud lalu mengumpulkan massa menghasut beberapa orang untuk melakukan kudeta. Bahkan tendukap ndusi lebih parah kanina di 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22 bansi karisi oge lid sada tindakan Absalom sengaja kelia guna mempermalukan bapa nanina tunduhina ya ditidurinya para gundik Daud. Ngerina bagai maksud kami adi anak ya tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan lah keleng atena bapana. Dan akhirnya kekelengan Tuhan kaisi terjadi perban bagenda Absalom enda bunuh natena Daud maka lompat me Daud me bage. Daramina ingan cubuni laos ya ku gua laos ya ku hutan. Dia pergi ke tempat-tempat yang bagaimana supaya bisa aman. Tapi arah kaisi hadapina paksa timbullah refleksi bagi si ituriken naibas Mazmur 60 sada enda. Endalah pertotonna. Nggo peltep situhuna pengarapenna sebab nggo anakna kele. Dan kalau kita lihat ketika dia menghadapi Saul yang begitu parah pun sebenarnya serangan Saul pada dia, labu pernah katakan na pengarapanku peltep nina lang. Tapi perban anak me bagi ngenda, darah daging. Ya supaya tahu anak permata ya. Anak permata begitulah susahnya dan sakitnya orang tua kalau
kita selaku anak berbuat tidak benar menyakiti hati orang tua. Bagaimana luar biasa, bagaimana maksud kami mogogona hati orang tua. Maka harapan ya anak-anak Permata lakukan yang benar. Apalagi yang merantau enda ya, baik yang hadir di tempat ini entah anak-anak Permata tas mengikuti secara YouTube Genduari ya. Orang tua mempercayakan berangkat itu sekolah, gelar remajuna, mebanci jadi situ huna kem saja kam rumah. Jangan jauh-jauh nak kusini aja kita nina. Tapi perban keleng kelatena kam, percaya kalian nandangi kam, maka peberkat nakam. Walaupun bisa jadi pada saat itu ngukuri janaring kari uang sekolah na uang kuliah na, peberkat na ongkos pesawatnya, bagaimana nanti ini bayar kos-kosannya, bulanannya setiap bulan, sebab engkau tambah. Di rumah saja deras-ras belo tambah. Tapi itu dibiarkannya, diizinkannya terjadi bagi kami dari perban keleng natena kam, perban percayanya dia dengan kam. Dan lihat apa yang terjadi, seorang Daud yang kuat sekalipun, ya, seorang Daud anak Tuhan sekalipun, ketika anak yang berulah, pengarapan kunggo peltep nina. Dan kami yakin setiap orang tua juga pasti akan mengalami seperti Daud ini. Ketika anak-anak melakukan yang tidak benar, maka indah pesan kakap kami man kerina anak-anak Permata ya, khususnya yang hadir pada saat ini. Maka kegelangan Tuhan si idah dai bicara ngopel tepe pengarapenna, bicara latih pe ukurna paksa si, tapi si idah bagi ning kami dai tetap Daud erlebuh man di bata. Labo itenah kena ise sekutuna paksa si. Ya Daud pada zaman itu ia sudah mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Daud pada saat itu selain raja, dia panglima negaranya. Daud pada saat itu selain raja, selain panglima, dia kepala imam di tengah-tengah bait suci Tuhan. Tapi kekelangan nih Tuhan, bali-balika bagi Cak Norris dai, sing ipesah kami arah lebendai, labo enda ia gah kena. Labo enda siandal kena sebab ia krina terbatas. Ya, dia tahu sekalipun dia suruh sekutu-sekutunya untuk menyerang anaknya pelapas, bagi. Maka idah kekelangan Tuhan ku dibata ya lebuh ninandai. Sebab percaya ia dilanjutkan kari Ibas ayat 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Katakanlah bahwa sebab kap Tuhan pengawalku nina. Jadi pengawal berarti ini kan kerjaannya menjaga ini ya. Menjaga. Lihat Daud, dia punya pemahaman sampai ke situ. Kami sering sekali ini tantang jemaat ya, selalu kami katakan, apa menurut Tuhan bagi Indu? Kan gitu ya, anak Permata, Moria Mamre Saitun kami, apa Tuhan menurut Indu? Ya penyembahan pujian yang kita sampaikan, pemahaman yang kita miliki, apa Tuhan selama ini menurut Indu? Apakah hanya sebatas Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa? Adisi dah enda Daud kainina sebab kap pengawalku, berarti dia percaya kalaupun sekali itu Absalom mengerahkan banyak orang untuk mengejar dia, membunuh dia yakin dan percayakan aman akan selamat karena ada Tuhan sang pengawalnya. Tambah si kakak nina kam benteng kusin teguh, ya benteng yang teguh nina. Berarti kan kalau benteng yang teguh ini bicara 3.000 pesirah. Labo banci mbula me bagi. Sebab ada Tuhan benteng yang teguh. Maka ning kami Rusman bantah, ayo coba berefleksi, digumuli sepanjang kehidupan lu yang sudah berapa puluh tahun ini, siapa Tuhan bagi lu? Sehingga akhirnya kekelangan itu Tuhan di siidah Daud enda, karena sudah dia punya pemahaman siapa Tuhan itu bagi dia, maka bicara roh kakari perbeben man bana, enda inget na. Ya, maka kalau kamu ulang-ulangi Mazmur Daud kan selalu ini ya berulang-ulang. Kam ingan ku cicio, kam benteng sin teguh, kam pengawalku, kam penampatku, be uli-uli nenda. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Perlu ada yang signifikan, yang lebih spesifik lagi tentang pengenalan kita siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga ini boleh menjadi modal kita. Modal kita ketika kita menghadapi apapun, kita ingat. Saya punya Tuhan sang pengawal. Maka bicara genduari pe bagenda kondisiku laku kebiaran. Saya punya Tuhan sang penyembuh. Misalnya namanya bagai. Bicara sakit pe aku paksa enda yakin dan percaya aku akan dipulihkan, aku akan disembuhkan.
Ya, seperti yang bagining kami dai yang diimani dan yang dialami oleh Raja Daud. Maka kegelangan ni Tuhan kai kaban sisi pelajari arah kegeluhan Daud enda. Maka bagining kami dai pe awal Daud enda kai pe terjadi ertoto ia. Setuju? Judul perikop tapi pendai ngata kenca pertoton mindo penampat. Kai pertoto ia. Dan kalau kita mau kaitkan ini bagining kami kandai bas kitab Perbahanan Rasul-Rasul Sada ayat sada sehli masih jadi bahan ogenta. Ketika Yesus naik ke surga, lalu murid-murid tinggal di bumi, maka kainina malaikat-malaikat, dan ini juga pesan Yesus manbana, ulah lebih tadi ke Yerusalem. Ertotolah kam, ini namanya bagai. Maka kalau kita lanjutkan nanti kita Perbahanan Rasul-Rasul maka rah ajar-ajar, laus ia kusada rumah, nina rukna rumah maka raduras ia artoto krinabas. Dia berdoa, dia bernyanyi, dia belajar firman Tuhan. Hingga akhirnya Roh Kudus pun turun pada waktunya sesuai dengan yang dijanjikan Yesus manbana. Maka kekelangan Tuhan, bas minggu eksodia enda pe ia jari kita. Ibas kai pe kecibal kegeluhenta, marilah artoto kita. Jadi mulai berngenda kari, ilakukan mepekan doa, se-GBKP. Kita pekap kami nggo imomoken piga-piga kali me bagai. Ras teluari enda dai ajak kita ertoto bas jabuta masing-masing. Mesi lakukanlah sih. Lakukan ya. Laku dah yakin kel kami. Maka sakul beda pela yakin bagai. Labo dali bicara teluari enda tak absen kam. Pituari enda kari ula absen kita. Amin. Ya ula kita absen. Ula lit fenomena bagai enda aku bagi enda, nggo 3 bulan kami Bogor Barat enda, adi rumah-rumah pandita bas sektor-sektor pasti terem. Tapi adu bas gereja, pasti urak ninaka. Ras dalani kami nggo 2 kali kap kami ya, 2 kali kami erpekan, ras kita payo tuhu. Adi total misalnya 5 sektor, banci 100 si hadir. Tapi adi nggo gabung kita bas runggun, si harus nami logika nanda 100 kami bagi, banci tading 30. Tading 30. Biaran kap kita kadang-kadang nin kalimbubutan nin anak beruta nin sembuyak tapi bagi, ya ka tuan rumah kap ndume bagi. Pas di bata tuan rumah lah kita Ini kan berpikir sederhana ini ya. Kami tidak ajak kita terlalu tinggi-tinggi kali berpikir bagi. Pas di bata tuan rumah lah kita ini kan jadi evaluasi juga lepas pribadi kita. Ini kan rumah Tuhan yang terusur payo. Memang tuh bas rumah tape di bata kangen tuan rumah. Tapi kan sesederhana rumah Tuhan ninta ijaya adakan gereja kayak rumah Tuhan ninta. Tapi pas di rumah, pas di gereja rumah Tuhan bagian kami tadi 30. Piga-piga waktu si lewat. Luar biasa pendeta ni naka di pertodiakan yang rana. Enda kayak sindrom sepanjang Bogor Barat enda ni naka. Kan sangat menyedihkan begitu bagai maksudku. Jadi ulanindu pandita atau pertodia kena. Enda harus kelsi gelem perpulungan di Tuhan. Jangan terjebak. Ya jangan terjebak. Kita sudah beberapa minggu ini belajar dari Paulus bagai bahan-bahan PJJ ta. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus nina? Kami enda juak-juak Tuhan nina. Kami ini alat Tuhan ngenca jadi kawan sekerja Tuhan. Yang penting yang utama Tuhan nih, maka fokus ku Tuhan. Ulah kari perban ipan ditamel lah ke si korbah kurang yang tabehna nih duka. Lah kamreh. Jangan. Sebab itu juga bagian dari dosa itu. Kalau menurut selera andu ngenca kam megikan kata di bata. Ya. Mana kam selera, mana kam suka, 2 jam tahan kam, bagai. Bicara lah naik selera kam, lah pas kap ndu. Iya, 20 menit penggo dekah sakap ndu. Enggo jemak ndu HP, yang ada yang megang HP saat ini ya. Ya, sebab ada kebiasaan kita gendorenda. Ya, bagilah ning kami ndai, kita lebih takut dunia ketimbang sama Tuhan. Tapi hari ini kita diajak, minggu eksodi ngingetkan kita, ugagelah kita tutus ertoto ras-ras. Maka kegelengan Tuhan kari, pitu hari enda kari, dahintar toto. Adi nendu kari buku bimbingan ta, ya. Si totoken kari melalakal ingan-ingan perpulungan runggun bagaimana melalakal kari si totoken. Maka mari ikut ambil bagian lah. Ya jadi bagi Daud
tutuslah hati tartoto. Tapi tambahan na ulangan cabahan tangan sa sitotoken. Tapi ketika ada dapat kesempatan kita untuk mendoakan orang lain, dan melalui pekan doa inilah jalannya kita bisa mendoakan orang lain. Adi bukan dukari buku laku tah nggak bagikan tah lengam ya bagi. Tapi seharusnya sudah dibagikan karena ada prapekan di rumah masing-masing. Adi nendukari banci jadi kampe kita kahenda labo tahan dulit. Ilit kap kepeken kuta enda perpulungan enda nindu. Dengan melakukan pekan doa bagi, tambah ka pemetah me bagi. Langan sakini takan si tambah, tapi pemetah pe tambah. Maka mari kekelangan ni Tuhan, ibas minggu eksau di enda. Iajak kita. Erlebuhlah man Tuhan, ibas ugape kecibal kegeluhenta, erlebuhlah man Tuhan, ertoto kita, si puji Tuhan, si sembah Tuhan. Masalah bagi piga-piga waktu si lewat, sanga kita masuk ibas minggu pasion, masalah tidak akan pernah selesai, masalah akan selalu ada. Tapi mari belajar kita hari ini dari seorang Daud, bicara litpe perbebenna, bicara litpe kebiarenna, bahkan sempat pengarapan peltep, kudi bata saja ia lebuh. Kudi batas saja iar toto, maka kita pe bagai kalah bas kegeluhenta. Sebab kainina ibas kitab Jeremia 10 ayat 7 sewaluh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Malam nari ngate, adik kita senantiasa mengandalkan Tuhan, amin. Ya, coba ulih-ulihi Jeremia 10 ayat 7 sewaluhenda serumah kari, Jeremia 17 ayat 7 sampai 8, ulih-ulihi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ibahan na anding-anding na ninandai ibarat pohon. Ya, labo bas ujung deleng kita itanam nina, tapi di tepi air yang mana tidak akan pernah kekeringan nina, tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah mengalami panas teriknya matahari nina. Bicara ganti pemusim tetap berbuah nina. Maka mari kekelangan Tuhan, arah minggu eksodi enda, ibas kata di batas singosialokan kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bicara kaipesi terjadi. Amin ertoto kita.